Oke, Pak, lanjut aja. Lanjut aja nak turun lah, Pak. Rangkuman overall pertama. Apa? Tak kayak nih, rangkuman apa jenenge? Sinopsis. sinopsis sih. Ronan, kok ndak ketok wi. Oke, latar belakang ambil S2. Latar belakang ambil S2 ya. Oke, latar belakang ambil S2 itu begini. Wis aja. Wis mari nih. Oh iya. Natural ya. Latar belakang S2 ini sebenarnya karena diajak dari teman. Gitu. Selain daripada itu, karena seneng nulis, dan juga ada juga embel-embel kalau punya gelar S2 kesejahteraan naik. Ya. Ternyata dalam perjalanannya tidak seperti itu. Karena ya ganti pemerintahan, ya ganti kebijakan. Ya. Nah, di dalam menempuh S2 itu ada banyak pengalaman baru ya. Pengalamannya salah satu contohnya adalah mengetahui bagaimana sih tingkat kekritisannya teman-teman yang berasal dari daerah lain gitu. Dan juga kondisi pendidikan dari daerah lain juga. Saya bandingkan sama yang Pasuruan, ternyata Pasuruan maaf kata yuk jauh. Dan juga ditanya kan kalau ada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan ya, mengenai kebijakan pendidikan kayak gitu. Apa solusinya apa nih menurut sebagai seorang kepala sekolah? Nanti kalau bapak ibu-ibu ini semuanya jadi kepala sekolah, apa yang harus Anda lakukan? Begitu kan, seperti itu. Kebijakan dari dinas seperti ini, Anda bagaimana mengatur anak buahnya bagaimana? Sebagai kan kita MKPP ya, jurusannya manajemen kebijakan pengembangan pendidikan. Kalau manajemen berarti kan berhubungan dengan manajerial. Jadi kita seolah-olah menjadi seorang manajer, bukan seolah-olah ya, tapi bagaimana kita menjadi manajer kayak gitu ya di sebuah institusi, apa sekolah ataupun mungkin yang lebih tinggi lagi di dinas pendidikan. Bagaimana mengaturnya? Gitu. Kalau ada seandainya ada wali murid atau komite sekolah itu bagaimana memadupadankan teori yang ada di buku, teori-teori ilmu sosial pendidikan dengan praktek-praktek yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana? Ada pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Bahkan sampai istilahnya pernyataan-pernyataan politik itu ada keluar. Bagaimana gitu. Tanya juga kita bertanya kepada dosen, jenengan bagaimana Pak sebagai seorang penguji? Kan waktu itu kan ada caleg kan waktu pemilu 2019 ya. 2019 ya. Salah satu dosen cerita bahwa dia itu ditawari oleh salah satu partai itu kan pengen ada penjaringan kayak gitu kan. Pengen punya calon wakil rakyat yang berkualitas. Jadi ada yang ambil jalan pintas. Luar biasa ambil jalan pintasnya. Ini karena seorang perempuan, calonnya ya, dia berani uang dan dirinya. Bahaya banget. Bahkan kecurangan di daerah, beliaunya tahu. Kita nggak tahu ya beliaunya sih bilang enggak, di kelas itu enggak, tapi kita nggak tahu yang sebenarnya, kita nggak tahu ya, kita percaya aja. Terus sama di
Malang itu kan juga bertemu dengan komunitas kayak gitu kan. Dari Indonesia Timur terutama kan, apa namanya, mereka bertahan hidup di Malang itu bagaimana. Ternyata ada yang ini, ada yang mandiri, juga ada yang juga dibiayai oleh pemerintah daerahnya gitu. Nah kalau saya pribadi, ya biaya pribadi itu sudah kepengennya mendapatkan beasiswa, tapi ternyata sebelum 2017 itu memang coba nyari kayak gitu. Saya ada adik saya coba cari googling kayak gitu. Banyak kok beasiswa, nyari nggak ono. Udah akhirnya ya biaya sendiri. Yang dimana biaya sendiri itu tentu saja menggunakan uang sertifikasi kalau saya pribadi. Berarti uang gaji PNS-nya itu dibuat? Iya. Langsung otomatis apa? Enggak langsung otomatis ya. Misalnya nunggak uang ujian ya pernah, kayak gitu pernah. Nunggak uang kuliah itu ya pernah. Sampai istilahnya kita utang ke bank itu pernah. Tapi kalau borosnya itu nggak pernah. Jangan ditiru, jangan ditiru. Kalau ketiduran di kelas, ya bukan saya aja yang ngalamin ya. Wajar, Teman-teman itu juga gantian kayak gitu. Apakah dosen memaklumi? Sangat memaklumi. Kadang kan ada dosen yang kamu jangan tidur kamu, nggak dengerin kamu. Tuh, gue satu bro. Siapa namanya Wi? Pak ngono cak. Oh, Kak. Jin Peru kan. Terus siapa lu ditikam kan? Kalau apa namanya, Tipe. ada yang misalnya dia ketiduran, ya ini apa namanya, dijaga kayak gitu. Sama teman-teman yang iseng di foto. Apakah saya enggak pernah ini sakit pingsan di lift? Gak bahaya. Oh, sangat. Sangat. Oleng itu sudah karena Tak oleng tak jago. War. kecapean Kacau banyak sena. Tuh, pingsan. itu sampai izin 1 bulan nggak salah. Terus sama akhirnya ada mata kuliah yang saya dapatkan nilainya itu harus mengulang. Dan mengulangnya ya enak, ini apa namanya, dosennya ya enggak cuma kasih tugas apa, kita cuma hadir. Beliaunya cerita apa namanya, pendidikannya kan dia juga pernah jadi dosen tamu di Filipina. Ini loh kalau di Filipina, yang dimana ya Filipina memang lebih maju daripada kita. Ya berarti gelarnya jenengan SPD, MPD. Iya, MPD. Berarti yang dulu S1 pendidikan, yang magister pendidikan juga, Pak? Iya, ya MPD-nya itu yang tak. Tapi begini, apa namanya, kalau di pakai untuk apa jangan ngaruh juga. Berarti ada yang seandainya misalnya ditaruh itu sebagai sebuah brand, ya SPD MPD kok kayak menurut saya itu beban, menurut saya. Bukan dalam arti saya. Karena gini, apa namanya, sekalipun itu saya mendapatkannya ya gak mulus-mulus amat gitu. Karena nilai saya juga tidak terlalu, cuma 3, berapa? 3,5. main lupa 3,5. 3,5 Pak. 3,5 Pak. Baik Pak. 3,5 Pak. Nah, Kalau 2,5 oke lah, kurang baik. 3,5 loh Pak. saya tahu kenapa kok saya dapat cuma nilai segitu. Saya tahu banget. Bantah ketika sidang. Standarnya emang berapa, Pak? Rata-rata IPK-nya?
Standar UTK-nya rata-rata berapa Pak emang? Harus sih. Kalau 3,5 kurang. Ya, 3,7. 3,4, 3,3 gitu. Bahkan Teman-teman masih bagusan jenengan Pak 3,5. ya, benar kayak gitu. 3,5. Aduh, di satu momen itu kaprodi saya bilang gini, ketika malam Kapan? sebelum Makrab. sebelum wisuda itu apa namanya tuh? Inaugurasi. Oh, inaugurasi. Malam inaugurasi itu kan di kan makan malam kan. Harusnya Mas Dian tuh yang ada di sana kan disebutkan masa terbaik kayak gitu kan. Enak, nak wen. Eh. Seremanya. Ternyata tadi Beliaunya apa? bilang, beliaunya nyebut ke teman satu kelas yang itu kan nilai inilah harusnya Mas Dian yang ada di sana. Nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa. Saya tahu kenapa kok nggak ada di sana itu karena bantah ketika ujian, bantah jujur. Berarti tidak boleh bantah Pak, harus nurut Pak. Ya, iya Pak. Ya, Pak. Terus ya Ya gimana kalau dibilang ya toh ya jangan, kita harus punya argumen. Nah, argumennya saya gini, dosen pembimbing bilang satu cari judul itu yang misalnya jangan ngambil di ini lingkungannya anda ini bekerja gitu. Nah, dosen pembimbing utama itu nggak apa-apa sudah ambilan di tempat anda bekerja sehingga anda yang menguasai itu apa gitu loh. Ya itu ya yang saya ketika ujian diuji gitu. Enak ya ada pernyataan gini, enak ya ngambil judul tesis terus tempat penelitiannya di tempatnya bekerja pasti baik-baik semua ini di sekolah nih dibagus-bagusin. Loh enggak Pak, katanya Bapak ini boleh kan. Oh, maksudnya cara bantahnya salah gitu apa? Dan saya bilang gini, saya mengambilnya itu juga ada, misalnya jejak penelitian itu nggak ada. Aku ya foto-foto. Saya juga melakukan wawancara dengan siswa Visioner. Bukan. kualitatif. Oh, kualitatif. Visioner ya. Ada videonya. Ada kok Pak. Ya harus apa ya? Sudah. Ya oke, ada Di topi. pertanyaan. Sudah. 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 Itu Pak, kalau zaman sekarang S1 pendidikan tuh masih gampang apa? Buat masuk jadi guru Pak. S1 pendidikan misalnya seni budaya, saya sendiri. Itu susah apa enggak? Soalnya katanya guru BB saya SMA katanya guru seni banyak dicari katanya. Makanya saya direkomend suruh masuk pendidikan seni rupa. Apa versi itu Pak? Apa bohong itu Pak? Kalau dibilang bohong, enggak. Berarti masih banyak yang nyari Pak guru Ya. seni budaya. Itu tergantung bagaimana Anda sebagai seorang lulusan dari jurusan yang misalnya cuma pendidikan seni rupa ya Ya. ya itu mengupgrade diri Anda gitu. Itu nanti sistemnya gimana sih Pak kalau habis lulus? Mesti mau daftar ke sekolah itu ada loker apa kita ngajuin Gini, sendiri? saran saya masuk ke PPG, PPG itu apa Pak? Pendidikan Profesi Guru. Itu honorer. Enggak. Jadi kalau Masnya ambil PPG, Pendidikan Profesi Guru, Anda itu sah menjadi
punya lisensi untuk mengajar. Oh, punya lisensinya itu. Ya, PPG itu ibaratnya lisensinya. Itu tes. Posisinya ya tes. Itu mandiri. Maksudnya Biaya mandiri. mandiri. Berarti kayak kuliah lagi enggak, Pak? Ya, Berapa bulan? 3 bulan atau 6 bulan kayak gitu. Itu tesnya di mana, Pak? Di Pasuruan sendiri apa? Luar kota? Untuk PPG itu CAT, Apa itu, Pak? CAT? komputer. Jadi apa namanya? Nanti itu di Dinas Pendidikan pasti mengumumkan ada tes PPG. Tapi belum P3K itu, Pak. Belum P3K. Tapi kalau untuk mendaftarkan diri Anda ke P3K sekolah kayak gitu, harus punya PPG. enggak, apa namanya, posisi Anda lebih menguntungkan lah. Ibaratnya kan punya surat izin mengajar, nah itu Ya. bukan cuma sekedar ijazah, Ya. bukan cuma saya aku dua ilmu iki loh, desime enggak, Ya. itu peluangnya lebih besar. Kan sekolah-sekolah itu kan tak lagi itu kedepannya jangan cuma sekedar ngambil fresh graduation kayak gitu, lulusan yang masih fresh kayak gitu, tapi mereka yang fresh graduation plus juga punya Lisensi. itu. Berarti lulusan S1 pendidikan masih nggak masalah, Pak? Apa harus S2? Nggak masalah sebenarnya kalau cuma sekedar satu. Tapi lebih baik punya lisensi PPG. Lisensinya mengajar. Jadi profesi Anda ketika masuk di job marketnya guru pasti dicari. Marketplace-nya seorang guru, tenaga guru, listnya Anda ya pas. Dibandingkan dengan kalau cuma masukkan jadi seorang ketika di CV-nya itu Sarjana kok. sarjana aja, tapi tidak punya sertifikat mengajar. Dan juga kalau ditanya nanti kesejahteraannya bagaimana, kan yang dituju itu nanti saya ini setelah lulus dari S1, setelah lulus dari PPG, jamin nggak sih kayak gitu Ya. untuk kedepannya, kalaupun nggak jadi kaya setidaknya menjamin kayak gitu. Ya. Kalau kaya otomatis menjamin. Nanti gaji per bulanannya, Pak. Ya, itu tergantung lagi-lagi. Ya, punya karya yang bagaimana. Berarti kalau belum P3K itu masukannya masih honorer, Pak? Enggak, P3K itu sudah termasuk bukan. ASN. PPG kok P3K? Kalau PPG itu bisa menjadi seorang langsung menjadi seorang P3K bisa. Kalau sistemnya honorer itu maksudnya gimana, Pak? Kalau honorer itu kan sistemnya gini, Pak. Gajinya dia itu yang membiayai adalah Pemda Pemda. atau Pemkot. Oh, berarti bukan dari instansinya sendiri, Pak? Nah, instansi itu maksudnya sekolah gitu. Ya, bukan dari sekolah sendiri gitu ya. Nah, kalau itu bukan namanya honorer, tapi lebih misalnya levelnya kan ya ASN P3, kayak pegawai negeri ya satu, ada sedikit lagi kan P3K honorer. Saya itu ada, kalau saya boleh bilang itu namanya pegawai harian PHL, pegawai harian lepasnya. Soalnya katanya pernah dengar ada yang itu yang jadi guru tapi dibayarnya cuma 30.000 per satu Saya jam. pernah ngalamin. Per satu Menjadi seorang honorer di TK yang tidak maju. Nah,
kami ini kan di bawah naungannya Dharma Wanita. Dharma Wanita itu apa namanya, di kerjasama, bukan kerjasama sih, TK itu kan salah satu juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan otomatis ya bagian dari PGRI. PGRI adanya dinas pendidikan. Gajinya saya dapat dari mana? Tiap 3 bulan sekali ngambil di dinas. Dulu kita masih ngantri, ngantri gitu. Ya ini apa namanya? Ya belum ada ATM gitu. Berjalannya waktu terus saya itu pakai ATM. Di situ saya pernah 3 bulan pertama saya nggak bayar oleh TK saya. Tapi baru bulan keempat baru dapat gaji dari TK itu sendiri, dari lembaga ya, dan juga dari dinas itu. Itu dibayarnya bulan itu apa gabung sama bulan-bulan sebelumnya? Bulan-bulan sebelumnya, jadi saya ngerapel. Nah itu pernah itu saya bikin tulisan apa namanya, kita itu katanya apa, basicnya sebuah pendidikan golden age kan, 0 sampai 6 tahun itu katanya usia emasnya anak-anak. Berarti kan istilahnya mendasarkan pendidikan itu di TK kan ya. Tapi kesejahteraannya teman-teman itu ya, TK, dulu TK sampai sekarang. Kalau TK-nya yang misalnya maju ya, unggulan, ada TK unggulan kayak gitu ya, kesejahteraannya ya otomatis ya di atas lah, bisa 2 juta ke atas ya. Dulu TK itu. Dulu TK. Tapi itu ya Itu per bulan. Tapi saya kira kalau zaman saya dulu mulai tahun 2003 sampai tahun 2003, 2004, 2005, 2006 itu belum ada yang sampai 2,5 jutaan, nggak ada, kecuali yang PNS ya. Kalau yang apa namanya guru-guru TK biasa nggak ada asalnya 2 jutaan. Makanya ada kesulitan dalam hal membayar apa namanya ujian, diploma. Saya kan ada ijazah D2 PGTK, diploma ya. Dulu tahun 2000-an awal itu ya, sebelum tahun 2007 ya, itu diploma itu masih diperbolehkan untuk ngajar TK, lulusan dari diploma itu. Bahkan SMA pun boleh. Saya tidak jatuh cinta dengan dunia pendidikan sebelumnya. Saya nggak kepengen nasibnya seperti ibu saya gitu. Ya. Yang kondisinya sana kok kesehatannya kok kayak gak dihargai kayak gitu. Nah ternyata di situ ada kepuasan tersendiri ternyata. Sana nyemplung di situ jadi tahu dunia pendidikan itu seperti ini ya. Ngobrol dengan teman-teman yang dari Kabupaten Probolinggo, yang di mana tempat ngajar mereka itu misalnya berbukit-bukit gunung kayak gitu ya, harus turun ke kota Probolinggo berkilo-kilometer naik motor, naik kendaraan umum kayak gitu hanya untuk mengejar ijazah diploma. Tapi kesejahteraannya ya tuntutan masyarakat, anak saya harus bisa baca tulis hitung di TK. Nggak mau itu posisi TK-nya ada di mana, TK unggulan, TK apa, pokoknya harus bisa baca tulis hitung.
Sedangkan kami diajarkan oleh para dosen kami ketika itu bahwa, dan sampai sekarang ya harusnya ya, baca tulis hitung itu bukan di Gimana? SD. Kalau TK itu malah itu kayak teori-teori Bermain, iya. kayak buat teori itu Pak. Iya, Yang cuma sekedar apa namanya, mengenal huruf, kenal huruf aja. Nggak ada PR. Kita itu di kalau nggak ngasih PR ke siswa, udah itu siap-siap dah jadi bahan hujatan mungkin. Kalau di TK itu. Iya, sampai sekarang. yang itu Pak, yang katanya usia segini sampai berapa itu lupa, pokok usia balita itu yang katanya, soalnya di kuliah saya ada itu Pak, teori ya, teori-teori kayak ya, heuristik kayak gitu itu harusnya di TK bukan. Jadi memang ya, untuk mengenalkan supaya bagaimana anak itu berpikir ya, itu harusnya di SD kelas 4. Yang paling fundamental, yang paling dasar itu adalah perilaku. Makanya itulah kenapa sebabnya kok pelajar Indonesia lebih cepat stres, lebih cepat bosen berada di sekolah, berada di kelas. Kenapa? Karena belum waktunya mengenal, sudah dikenalkan dan sudah disuruh menguasai itu. Puncaknya adalah rendahnya tingkat literasi numerasi. Gak gampang loh misalnya kita mengajarkan ke anak-anak itu kayak saling memaafkan ketika mereka ada masalah dengan temannya. Tidak boleh ya mencuri ya, hafalan surat pendek, terus baru menyanyikan lagu-lagu daerah, menyanyikan lagu-lagu itu tidak gampang ya. Belum lagi tentang istilahnya kecerdasan motori, nah itu lagi saya nari ya. Kita kan seneng kan kalau melihat anak-anak kecil itu, mereka tuh bisa menari, nggak perlu bener sudah, kayak buat lucu-lucuan aja, bukan lucu-lucu sebenarnya sih. Ternyata ini nggak perlu ada penilaian sampai 70-80 enggak. Penilaian yang digunakan oleh SD, SMP, SMA bahkan sekarang rapotnya itu kan ada A, B, C huruf kan ya. Ya. Siswa dapat menguasai itu niru TK. Oh ya, di rapotnya itu. Niru rapotnya TK. Saya baru menyadari itu ketika itu tadi saya ada perubahan kurikulum. Loh, maksud di SMP itu ini kan anunya KKN itu dapat nilai KKM ada 60 per mata pelajaran 65. Ada guru yang bingung, ini harus pakai angka pakai huruf nih kayak gitu, kayak nilainya saya ini kok di huruf apa kayak gitu, angka sekian huruf apa yang dia tahu. Makanya kan teorinya ini lah, pertama mengetahui, mengenal blossom ya. Kalau saya tahunya Piaget. Itu loh
apa namanya ya pikiran sampai yang misalnya saya bisa mengambil sebuah keputusan sampai terciptanya teori baru. Ya. Itu kita mandeknya anak-anak Indonesia tuh cuma sekedar mengetahui tok. Makanya apa mau di Ayunda ya? Ya. Sing mau Iya, lu ya, Gon. Halo. Ya tahu. luar biasa saya. Mau jadi menteri pendidikan dikritik habis-habisan kan sama guru-guru kan, termasuk saya. Halo ya, Gon. Kan nggak gampang misalnya dia saya tanya aja bilang bahwa apa namanya saya akan menghapuskan soal pilihan ganda. Karena soal pilihan ganda itu hanya hafalan tok. Lo. Nggak semudah itu Anda menghapuskan sebuah soal. Dia berpikir bahwa oh anak-anak Indonesia ini cuma cuma sekedar menghafal tok sehingga ada pilihan ada soal pilihan ganda gitu. Soal pilihan ganda itu kalau nggak ada misalnya pemahaman tertentu kan nggak bisa jawab. Ya. Pak komen nggak ada salah satu mau diayunda mungkin ada baiknya mau diayunda ini jadi guru honorer dulu. Ya pinter. Aku diserang nggak bisa si mau di Siapa? Jenengan apa? Mau dia? Yang ternyata serang. dia bikin pernyataan seperti itu langsung sudah diserang dianya sama dan teman-teman guru dan praktisi pendidikan. Jangan hanya karena kamu lulusan dari luar negeri, kamu sok ide ngerti pendidikan di Indonesia. Kulturnya beda, bosku. Kulturnya kota ya, kota Pasuruan sama Kabupaten Pasuruan. Dia ada pernikahan dini. Itu kan ya apa ngubah ya Pak Munai? Bagaimana Anda mau berpuasanya? Itu budaya. Ini sebagai budaya. Tapi apa caranya menghapuskan hal itu? Bukan menghapuskan ya. Menurunkan tingkat angka pernikahan dini, perceraian. Iya apa caranya? Ya mahfum saja misalnya karena dia sering bergaulnya dengan ya bule-bule yang ngomongnya sophisticated technology gitu ya, open minded Literally. saya akui iya pinter emang pinter tapi apakah dia pernah gitu KKN kayak Probolinggo. ini Probolinggo apa nih Pasuruan kene tapi nih nggak ada kisi Anggo eskap ya. Oskap. Tinggi sih ambil ya, eskap. yang anak Surabaya YouTuber tuh Jeropolin ya. Jerome Pauline dia kan cuma cita-cita jadi menteri pendidikan juga yang penting Jerome Pauline bisa no. Entah kenapa ya mereka yang lulusan dari luar negeri Ingin dan rubah. terkenal itu mereka kepingin jadi menteri pendidikan ya mereka kepingin ada pernyataan kayak gitu. Ada yang Ya paling itu Pak, pengen menerapkan pendidikan di luar Indonesia. ya boleh saja mereka punya pernyataan tapi apakah cocok? Iya, nggak cocok lagi. Makanya lo berarti nggak boleh mereka jadi seorang menteri di Indonesia. Lo boleh saja. Permasalahannya SDM memang nggak ada tuh. makanya PPG itu Pak. Ya. Nah saiki si mau diayunda dia lulusan apa
dari Inggris tuh ya, Oxford kan? lupa. Oxford, Stanford kayak gitu ya. Apa dia lulus PPG? Lulus PPG tanpa jalur orang dalam, dia kerja sebenarnya kerja sendiri. Soalnya ternyata ada sebuah momen, gimana ya? Mau di Ayunda ini, dia kan famous banget ya, terkenal gitu ya. Di sebuah acara resmi gitu ya. Ada 2 orang kayak gitu. Ini ada ibunya, ada Maudy Ayunda dan 2 orang ini. Ibunya tuh ngomong kan, kamu nggak kenal sama Anita? 2 orang ini gitu. Siapa emang? Dia ini aktor loh, dia ini aktris loh, terkenal loh. Jawabannya 2 orang ini, oh cuma gitu toh. Panas itu ya. Ibunya Maudy Ayunda. Satnap. Iku emang Yunda Satnap. Nah, saya kepingin misalnya pun demikian dengan Maudy Ayunda misalnya foto kok kayak kenal aku terus membintangi film-film gitu. Nah kebetulan 2 orang ini ya misalnya ya nggak seneng nonton TV. Ayo, ya kamu cantik, kamu pintar. Ini masalahnya kamu bisa ngatur golongan nih. Kamu sih beli golonganmu. Iqbal. Ada almarhum ya. Oh, bakas tau. Itu ada Oni. ada apa pas dikerebek itu. Oh, brutal banget nih. Brutal dikerebek. Hukumannya Kalau PG PAUD itu Pak, gimana Pak? Kalau PG PAUD itu, kalau yang ngajar PAUD itu sama dari dinas Pak, gitu. Apanya tuh? Gaji administrasinya. Iya, jadi dinas sendiri. Berarti mulai PAUD. Jadi gini, semakin besar pendapatan daerah ya, maka kesejahteraan dari guru-guru PAUD-nya itu juga bagus lah gitu. Main di Indonesia atau guru di pajak. Nah itu ada dasarnya Pak. Itu anak Nilai elek udah. Nilai elek udah. iya dianya kan kerja malam mungkin, meskipun ya tetap salah juga sih si anaknya gitu, terlalu emosional mungkin dia semalam nasi gorengnya nggak laku atau gimana. Orangnya nggak enak. kurang rokok Teremosi. hilang juga dan itu Lu kan Ada sekarang Pak, sekolah kan aman ya. itu S1 PG PAUD. Iya. Satu. Itu juga perlu PPD juga Pak. PAUD itu emang negeri. PAUD. Iya, maksudnya PAUD itu gini, instansinya negeri apa? ada yang Yayasan. negeri, ada yang swasta, tapi kebanyakan memang dimiliki oleh swasta. PAUD itu ya hanya satu negeri, untuk TK itu Pasuruan cuma 1/2 kayak gitu. Nah, kalau yang swasta itu berarti Nah kalau yang swasta itu kan karena apa namanya kalau aku ngelihatnya gini dari dari istilahnya ada yang kepengen mendirikan ini tuh karena nggak nyari keuntungan satu, terus ada juga yang lembaga pendidikan itu dibentuk karena untuk dia mencari keuntungan. Jadi edukoprofit. Jadi edukasi yang berarti ya kalau swasta itu apa? kalau swasta itu iya tetap dapat pengajarnya bisa ada yang dari negeri bisa. Tapi biasanya itu cuma jadi kepala sekolahnya. Untuk menjadi seorang guru negerinya itu butuh proses. Dulu kan ada yang namanya guru bantu.
Nah guru bantu itu kalau sekarang itu dinamakan P3K itu protesnya minta ampun loh guru bantu itu sampai istilahnya bikin forum kayak gitu terus naik ke atas naik ke dewan langsung ke apa namanya sharing di dewan kayak gitu sharing sama menterinya juga mereka menyuarakannya kayak gitu ini kayak apa namanya teman-teman guru TK gitu. Kalau ingat masa-masa itu aduh ya kangen sih sama mereka kangennya guyupnya kita sesama guru TK aja apa namanya ketika apa karnaval kayak gitu guru lagi TK aku belum menemui di Pasuruan belum menemui Ngamukan gak bro? Ada cilik aku tuh apa rasanya? nah itu ada yang bilang gini ada yang nggak percaya kalau saya pernah jadi guru TK masa sama anak jadi guru TK iya ya nggak lama cuma 6 tahun Lama itu Pak. 6 hari oke lah. 6 hari oke lah. 6 tahun. Mentok Masalah- minggu deh. masalahnya begini ada yang lebih lama daripada saya Katanya nggak ada Pak. Lagi TK. di Probolinggo waktu itu jadi perjalanan saya jadi guru itu dimulai dari Probolinggo tahun 2003 Tak umur 20 tahun aku turun lahir Pak. Baru 4 tahun. saya ngajar itu ngajar Omar Bakri beneran sepedanya masih ada Fiksi Pak. fiksi wah Tak mau fiksi. Fiksi langsung Pak. Join Pak. Omongan ya. Fiksi. lo pernah kok tak aku pernah tak bawa ke sini kan sepeda ngengkol itu sepeda aku yang menemani saya menemani ngajar Sing lagu deh. Sesi lagu. Sebab lalu indah. Madura. Pasir. not too fluently Masa 6 tahun Pak kan wis ambek iya sih saya lahir di sana memang Gede-gede. saya Madura swasta Aduh kacau. Pak. Sena. wah yo macam apa bae lah Perjamban. Kacau. Car kecor. jar kecor apa jar kecor iki Oh, roti ya. Car kecor. Kacau, kacau. Kecor, kecor. ya iya apa jar kecor aduh ngabisin rokok ya rek Monggo. saya mau tanya balik tujuanmu nanti ke depan apa apa ya tujuanmu urip apa Ayo Pak. bisa ya karena gini dengan mengetahui tujuan itu adalah salah satu unsur kebahagiaan. Oh, ya woi. Karepne opo Pak? Nah, lek wong kowe ngomong kaya karepmu piye to le? Iki kepengen ngene-ngene ta bae, ha? Jalur ya apa sih urip? Yo rumah de cong gitu. Oh, di mana ngadi mau lo gitu. Apa? Ngocak. Kurang Pak. Ada 2 Pak. Oke, ada 2. Yang pertama Maksudnya plan A, plan B. oke, silakan, please. Say. Kalau yang paling nemen Pak, pengen tuh Pak, musisi Pak. Maksudnya ya aku kan juga gak tahu Pak, musisi sejahtera gimana. Cuma kayak lihat orang-orang manggung terkenal kan kok enak-enak aja Pak. Cuma kan ya nggak tahu Pak. Nggak aru, maksudnya nggak aru lele kan. Ya, mesti kalau misalnya sepi job itu dapetnya dari mana? Ya ada namanya royalti misalnya kayak dari lagu-lagu. Cuma kan ya masih Ditinggal musisi cerai ini sih. kan Masih hukum positif, masih hukum positif. yang B. yang B ya dari kuliah saya Pak pendidikan ya mau nggak mau jadi guru Pak. Kak mesti nggak harus kayak gitu. Ya, tapi saya kan apa ini kan itu kayak apa main kayak gitu kayak gitu. Nah,
itu di salah satu kebahagiaan ke salah satu well-being nih, sebagai seorang pribadi nih. Ya. Waduh ngomong anu nih. Tip banget nih. Filsuf. Ngomong ke kelas CC apa? WJ. Filsafat metu C100. Jadi gini, Prala. Pragos. di saat momen apa Anda merasa bahagia? Anjing. Buat saat mabuk lah, saat opo. Nabil. Karena gini, saat ini apakah Anda sudah bisa mengembangkan diri Anda? Di musiknya, Pak. Ya, di musiknya. Oke. Iya. Apakah Anda saat ini bisa mempunyai pedoman hidup kali ini? Misalnya nggak mudah terpengaruh sama teman lah. Ya. Prinsip dia punya prinsip. Ya ada. Ya ada. Apa itu? Ya kalau lihat sikon, Pak, kalau misalnya Nah berarti Anda belum bahagia gitu. Iya. Kan delok. misalnya itu pasti. Coba kalau pastinya kan itu kan ada, yaitu kan ada plan A, plan B, Kak. Kalau misalnya di musiknya misal Kurang. maksudnya Kak, misal setelah lulus S1 dalam jangka 2 tahun musik saya misalnya naik wis main kok dewa lah, ya saya lepas sarjana. Amin. Tapi kalau misalnya musik saya misalnya band saya selama kuliah maksudnya awal-awal akhir udah mulai turun, ya saya fokus jadi itu Pak, guru Pak. Maksudnya ya sesuai itu. Jadi kebahagiaanmu adalah kesejahteraan. Uang. Materi. Lek gak sejahtera berarti gak seneng. Materi. Materi. Bisa dibilang ya lumayan. Secara gak langsung kan seperti Materi, itu. iya. Soalnya itu Pak, saya ngalami hidup sing enak banget sama yang itu bawah banget itu pernah. Jadi saya kecil itu enak wis Pak, apa-apa enak. Tapi pas masih masa saya bukan masa kakak-kakak saya. Saya pas itu lahir enak wis Pak, PS punya, kaset banyak, mainan banyak. Main Pas PS saya enak. lahir Main PS. Lah tapi kan nggak tahu dulu nih orang tua saya lah. Terus waktu bapak saya meninggal itu sempat tengah-tengah lah Pak. Terus pas itu sampai yang jogrok banget juga pernah, jadi tahu rasanya kayak pas di atas gimana, di bawah banget itu gimana, jadi tahu. Maksudnya ya bukan uangnya bukan kayak terus pokok punya uang kayak bukan sih banyak sih. Mesti uang materi ini tuh istilahnya kayak cukup lah buat hidup. Sekiranya kalau misalnya kayak ada tagihan tuh nggak perlu mikir dulu Pak, maksudnya ada pegangan nih buat ada misalnya apa kayak tabungan misalnya Kak buat bayar rumah itu nggak perlu mikir. istilahnya Iku hutang itu nggak ada. Ya, maksudnya jangan sampai ngutang lah. Nah, Wis. itu nggak pernah ya mengalami itu, pernah. Ngutang di keluarga pernah. Makanya saya nggak pengen ngutang. Nah makanya itu. sampai Ya. Karena ada memang- contohnya. Coba the psychology well-being, coba bukan Apa itu Pak? psychological well-being. mangan lah. Nah, kamu Sat, kamu masih ini kan dari abang-abanganmu nih apa sih yang bisa kamu ambil nih? Si baru sana Pak. Nah iya. Ini Pak apa Pak? Saya well-being Pak. Ya saya Mas nemu? dulu saya awalnya coba-coba. Namun Jual fase bola. Kalau di awal pembentuknya lebih perhatian dan pemikiran masyarakat tidak bahagia dan manusia dari Ada anak unsur kan itu kan? Rokok. Coba sebut dong. Mas harus dulu PDF Pak. Bentar, tambah. Ada sih berupa gambar ya kok. Bahasa Inggris tapi Pak. Di sini kita iklan dulu guys ya. Kita di endorse oleh Gajah Baru guys. Posting live. Ini rokok yang mengandung Oke, satu-satu. mengandung
1,44 nikotin nih guys. Yang kedua, Fokus gak? environmental. Yuk, Artinya fokus. gini. Yes, baik. Anda Dan rokok ini sangat enak dengan harga 15.000 terjangkau banget, rasanya kayak surya guys ya. Jadi Anda tidak mudah terpengaruh. Isap lah. Ya. Positive relationship. Apakah ketika Anda menjalin sebuah hubungan itu apakah Anda Enak. cheerful kayak gitu. Terus ketika ada teman yang sana menyakiti sampean di sana ya, oke ya gitu. Terus Anda bisa memberikan bantuan ketika Cukup menit teman Anda Kacam yuk. apa namanya membutuhkan bantuan, bisa diandalkan jadi seorang teman kayak gitu. 4. Otonomi. Sponsor tangki mana? Autonomi, kemandirian. 5. Personal growth. Personal growth. Apakah Anda sekarang ini menjadi seorang pribadi yang berkembang? Self acceptance. Apakah Anda sudah menerima keberadaan Anda sebagai diri? Ketika Anda ngaca kayak gitu, pernah Anda ngomong gitu? Nah, pernah nggak ngomong kayak gitu? Ya sering lah. Sering, Pak. Nah, Jelek, ganteng. Namanya sudah naman ya? Itu. Ya, nah. Namun seperti itu. Intinya ini. Nah, ini nih. Iya, betul. Kon seneng gak menjalani hidupmu saya? Nah, dalam ya, dalam. Deep daging nih. Kadang sih mbok delok arek-arek wih seneng rek. Hmm. Kadang ya gak mesti. Kadang sih kok dilembosi, kadang seneng uripe. Iya kan, Mbak? Iya, benar. Sama ini ya ini. Iya. Iya. Ya, Kadang sing ngontang-manting utangnya wae di dinding. Tapi dia ternyata Gak ada gitu. tahu gitu. Itu mungkin bisa menambahkan Wes. Presentasi ya. Moderator bagaimana? Klambine takso. Endorse. Sponsor. Sponsor. Soalnya lo tutup lambe. Itu sponsor. jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau dikatakan bahwa urip ki abot gak sih gak sebenarnya Tergantung orang nih. dengan orangnya Mikirnya gimana? mikirin berarti memandang dia ketika dia ngomong harusnya aku gak seperti ini coba yo sakjane aku yo kak ini aku putih apa itu tapi terus tidak menerima. Berarti secara gak langsung kan kita bisa menerima diri sendiri. Ketika kita sudah mulai mencoba membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain kayak gitu. Kalau itu self love ya, Pak. Kalau saya kok masalah Artis cilik banding-banding. cuma kalau masalah kadang kayak rezeki. Kadang aslinya enggak, Pak, cuma kadang-kadang enak yo anu. Cuma enggak sering, Pak, cuma kadang lah. Hilafi kok lihat enak yo kerjanya gaji semene, maksudnya kan ada apa kayak bandingan. Bahaya, enggak bahaya lah. Ya. Gimana? Kita mencoba ramah sama orang, kita nggak mencoba Penting membahagiakan kokor ya, orang kokor lain ya. loh. Kokor ambek Gimana hip-hop. sih? Gak oleh taman kita membahagiakan. Kamu enggak seru yo. Kiu gitu. Siapa lo? Kalau seandainya dia sudah ada pasangan, membahagiakan orang lain itu kan Gak berlebihan dah, Pak. Iki lho, Pak. Terus ini wis duwe pasangan terus kene bahagia anu. berarti pas Oh. kalau Udah. sama nih bodoh pasanganku ya. Sik kalah. Pengertian menggoda ku ya opo? Nah, ngono tok berarti dhek enggak bahagia lah nangis. Ini atau saya tak tanya orang Mbak, sama bahagia Mbak wong koyo ngene. Ya wis Mbak, sama terus pilihan yang terbaik. Aduh, ceru. Itu geru Aduh. Wah, saya mulai tidak kondusif ya. Enggak. Jinfres. Kan kita tanya kebahagiaan lo nyambung gak sih? Yang mencoba membahagiakan orang lain. Iya. Oke. Kayak si musik Berarti gitu. ilmu bahagia anu kene yo. Silam. Kalau ilmu iki diseneng yo. Ilmu dhewe sing beban. Caka ya lho kripawe. Dari potong. Sepotong. Foto lawas aja.
Iku betul lawas apa enggak? Lawas kok. Betul lawas. Cuk ana sik bocil ngono nek fotone. Gak tau anu saiki yo nang warung iku ngono. Gak anak kubah saiki. Kuliah, rek. Kuliah wis. Iku apa entuk tugas apa? Kanjuruan lho karo bola. Kongkon ya sing kon omongno iku wis Arjuna lho. Ya apa ceritane ngene-ngene. Wis Dewe dhewe harus dewe kok sakti dewe. Salah. Maskur nemploken ning maskur iki. Saulan ning karo dhewe. Ayo ono sing rival ya. Rival. Ono sing rival Abadil. Rival Abadil. Tuane loro lho. Aduh. Oleh tugas hari muda. Kasih ngono. Iya. Orang-orang Indonesia ini apa namanya Kak bisa dibilang kalau ada yang ngomong bahwa kita belum merdeka Benar. bener loh sebenarnya. Kenapa? Karena kita masih terikat gitu. Kita artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita gitu. Kangen deh, arek kangen deh. Wildan kangen. Kangen. Wildan kangen loh. Kayak mulai kerja. Nggak story. Mulai kerja mana? Iya. Terus ya, lanjut ya yang kedua. Terus ketika ada ya apa namanya orang-orang yang korupsi kayak gitu ya, berarti kan mereka sebenarnya kan nggak bahagia. Lupa bahagia pak mobilnya sempurna. Kalau mereka bahagia harusnya mereka tidak mengambil orang Lain. Dulu guys, dengerin anjing. Hei, Tak kalau percaya. Anda bahagia ya. Tuh dengerin ya. Kalau kalian bahagia itu harusnya ya kalian tidak orang lain. mengambil hak orang lain. Kalau orang-orang korupsi itu berarti masih belum bahagia, guys. Masih mengambil hak orang lain. Rungokno weh. Rapi. Anak-anak. Ilham ya apa nam? Korupsi. Baca korupsi. Ya, ini deh ya, ini. Buat Ilham, Eksklusif. buat Ilham, apa nih keterinya? Ayo baca bumi titik. buat Ilham, ingatlah bahwa ada hak orang lain yang perlu Anda jaga. Nah, Kelas gak? kelas, Bro. Anitot. Kelas gak Anitot? Anidut. Terus apa sekarang kan yang lagi musim tuh misalnya masalah insecure kayak gitu kan. Ya. Enggak. Mental. Oh, Jackson Oh iya, apa namanya? Mental Mental health. Jackson habis nih. Kesehatan mental kayak gitu kan. Orang yang ketika ngobrol kayak begini dia masih gitu, itu orang sing sakit mental. Ini tadi Pak. Sakit mental. Main biliar, Pak. Main 8 balbu, Pak. Saya main di sini. Main 8 balbu, Pak. Kenapa itu, Pak? Mungkin pengen biliar tuh ya. Enggak. Karena Kamu harganya udah. salah satu Itu Pak termasuk gak menghargai, Pak. Gak menghargai. Kebahagiaan, Bro. Oh, kebahagiaannya. Tapi kebahagiaannya merugikan orang lain ya. Boleh juga. dia kan tidak bisa mengendalikan dirinya sebenarnya. Kalau dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, self love-nya dia gitu. Ya bisa saja itu merugikan orang lain. Seneng kan? Merugikan orang lain. Makanya kan Bukannya unggul ya. Anda pasor. sampai istilahnya begini loh. Kepuasan hidup kita itu bersinggungan Jam dengan lebih deh. ya kan kita jadi manusia nggak bertanggung jawab. Apakah saya pernah berada di posisi seperti itu? Sering, bolak-balik. Sekalipun saya ngomong dalam hal ini demi pendidikan, saya berbuat kasar, keras sama anak-anak. Ternyata itu bukan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Makanya kalau di konsolat itu. Lu tuh koncoku. Iya, Pak. Dulu kan sering Tapi kalau zaman sekarang nggak ada sih, Pak. Tapi kalau dulu zaman saya SD itu masih ada yang dipukul pakai penggaris. Helm. Kepampleng, Pak. Iya, Pak. Anjing Di dibalik, kan? sampai SMP, Pak. Itu yang kekerasan nih. Tapi kalau SMA udah nggak ada. Tapi paling Terakhir itu masih SMP ada yang apa? Sambil dituju nolong. Maling. Apa ini maling? Ojo sebut anu ya. Itu Pak, sampai
pokoknya sampai itulah pindah sekolah lah, sampai dipindahkan sekolah apa Epic mau. dipindah ngajarnya gara-gara yaitu kasus kekerasan. Yo enggak anjen job desk kan Biasanya kan temi arep. anu kedisiplin bagian kedisiplinan disiplinan siswaan Pak. Dengan emang tugasnya. Ini deh yo gak pengen berkuliah kan. Wong anak-anak Itu lah sih anak sekolah. Aduh kuning. Apa? Bisa. Mak Bisa. bisa tutup. Sing nggonten. Ditutup ya. Enggak tahu. Kayak beres. Iya. Iya Pak, tinggal kita. Penutupan. Kata-kata. Gini. Kata-kata dulu gak sih? Kata-kata Pak. Hari ini. Kata-kata notulensi rekapan. Kamera menceng ngono ya. Lah yang ini, ci estetik ngono lho, ketok anune. Ngene lho, nah. Sekali kita melangkah ke depan, mungkin ada sekali waktu kita menoleh ke belakang, tapi jangan lupa ada masa depan yang harus dicapai. Mantap. Oke, jadi itu tadi ya. Arsip Cak William. Terima kasih sudah menonton. Ya, Indonesia negara hukum. ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau ada obrolan tadi ya itu cuma murni pendapat pribadi, tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Itu murni opini dan semua orang bebas berpendapat ya. Ya namanya demokrasi ya. Jadi itu sekian konten kali ini. Jangan lupa saksikan nanti akan ada konten hilang satu hilang semua part 3 ya. Itu personilnya saya ya, teman-teman. Hilang satu, hilang semua. Ah, sampai Ayrton. Dan nanti ketemu lagi di konten konten apa ini? Edukasi pendidikan bersama Pak siapa? Pak Dian. Pak Dian. Manik Surendra. Ya Pak Yan. Oh. Nah, di Mantap. part Aku ini. selanjutnya. Yuk. Miss you all.